Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku untuk menjelaskan mengenai konsep dasar IPA dengan judul Gelombang Bunyi dan Optika yang diampu oleh Dr. Sri Sulistyorini MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Aslamia, NIM 14014211056 dari Rombol B. Jangan lupa teman-teman menyimak video dengan seksama. Oke, ke pembahasan yang pertama. Di sini ada jenis dan sifat gelombang. Untuk jenis gelombang, yang pertama ada gelombang menurut arah perambatannya. Dibedakan menjadi dua, gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Nah, untuk penjelasan masing-masing gelombang dan contohnya, teman-teman bisa menyimak video. Untuk jenis gelombang yang kedua, ada gelombang menurut kebutuhan medium dalam perambatannya. Dibedakan menjadi dua lagi nih teman-teman, ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Nah, yang ketiga, jenis gelombang berdasarkan amplitudonya. Dibedakan menjadi dua lagi, gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Nah, untuk penjelasan dan contohnya teman-teman bisa menyimak video. Oke, berikutnya yaitu sifat gelombang. Di sini ada 6 sifat: dispersi gelombang, yang kedua pemantulan gelombang, ketiga pembiasan gelombang, dan keempat interferensi gelombang, yang kelima ada polarisasi gelombang, dan yang keenam ada efek Doppler. Nah, untuk penjelasannya teman-teman bisa menyimak video ya. Oke, kita lanjut ke judul yang kedua. Di sini ada sifat dan manfaat bunyi. Nah, untuk sifat bunyi yang pertama, bunyi bisa merambat melalui zat padat, zat cair, dan gas. Yang kedua, bunyi bisa diserap dan dipantulkan. Yang ketiga, bunyi bisa dibiaskan. Yang keempat, gelombang bunyi bisa mengalami pelenturan. Yang kelima, bunyi atau gelombang bunyi ini dapat mengalami perpaduan. Oke, untuk manfaat bunyi yang pertama ada sebagai cara cek kandungan melalui ultrasonografi atau USG. Nah, yang kedua sebagai pengujian ultrasonik. Yang ketiga, manfaat bunyi sebagai terapi ultrasonik. Yang keempat sebagai pembersih ultrasonik, dan yang kelima manfaat bunyi sebagai sonar. Oke teman-teman, kita lanjut ke judul yang ketiga. Ada sifat optika. Yang pertama interferensi, yaitu penjumlahan superposisi dari dua gelombang cahaya atau lebih yang menimbulkan pola gelombang yang baru. Nah, interferensi mengacu pada interaksi gelombang yang saling berkorelasi dan koheren satu sama lain. Oke, untuk yang kedua ada difraksi, merupakan suatu fenomena gelombang yang terjadi sebagai respon gelombang terhadap halangan yang mempunyai pada arah rambatannya. Nah, pada gelombang cahaya misalnya, difraksi yaitu istilah yang dipergunakan kepada menjelaskan respon cahaya dengan sinar yang melengkung mengitari halangan kecil pada arah rambatannya. Nah, untuk yang ketiga nih, ada dispersi. Sering juga dinamakan chromatic dispersion, merupakan suatu fenomena massa kecepatan fase suatu gelombang bergantung keadaan frekuensinya, atau pada masa kecepatan grup gelombang tersebut bergantung pada frekuensi. Dispersi terjadi karena cahaya dengan beragam jenis frekuensi mempunyai kecepatan fase yang berbeda-beda. Nah, untuk yang keempat ada polarisasi, yaitu orientasi gelombang. Pada cahaya terdapat 3 jenis polarisasi. Osilasi gelombang cahaya mampu berada pada satu arah atau linear polarization, atau berotasi bersamaan dengan arah rambatannya, atau circular atau elliptical polarizations. Circular polarizations mampu berputar searah atau berlawan jarum jam. Arah polarisasi dinamakan wave polarity.
Oke, untuk yang kelima ada refleksi atau pemantulan gelombang adalah peristiwa pengembalian seluruh atau sebagian gelombang ketika bertemu dengan bidang batas antara dua medium sehingga berlaku hukum pemantulan berikut. Yang pertama, sinar datang, sinar pantul dan garis normal berpotongan pada satu titik dan terletak pada satu bidang datar. Kedua, sudut datang sama dengan sudut pantulan. Saya harap teman-teman bisa memahaminya ya. Nah, sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila saya terdapat banyak kekurangan dalam berkata. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.